Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu la ilaha illallah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati as-su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifin wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala habibikal Mustafa Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sya'naka huwal abtar. Alayhi sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridullahu bi khaira yu'sib minhu. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa duduk berkumpul di tempat yang agung dan mulia ini. Tidak lupa juga marilah kita junjungkan kepada sang kehadirat alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang seperti kondisi pagi hari ini. Alhamdulillah, pada hari yang agung ini yang diagungkan oleh Allah, pada hari yang mulia ini yang dimuliakan oleh Allah, pada hari yang besar ini yang dibesarkan oleh Allah, kita masih Allah berikan nikmat untuk bisa mencicipi rangkaian ibadah salat dan khutbah Idul Adha. Hari ini dikenal dengan Idul Kurban atau Idul Adha. Aid maknanya kembali. Idul Adha akan terus-terusan kembali menghampiri kita. Tahun kemarin Idul Adha datang menghampiri kita. Tahun ini Idul Adha datang menghampiri kita. Dan di tahun-tahun yang akan datang, hadirin, Idul Adha akan terus datang menghampiri kita. Yang menjadi sumber pertanyaan, apakah ketika Idul Kurban datang menghampiri kita, akankah kita masih memiliki umur yang panjang untuk mencicipi daripada rangkaian Idul Kurban di tahun-tahun yang akan datang? Atau jangan-jangan tahun ini adalah Idul Kurban terakhir kita? Adapun sumber pertanyaan yang lain, andai kata hari ini, tahun ini adalah Idul Kurban terakhir kita, akankah kita wafat dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Akankah kita wafat dalam keadaan taat atau maksiat? Akankah kita wafat dalam keadaan mulia atau hina? Akankah kita wafat dihinakan oleh Allah
atau wafat disambut oleh Allah dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dekat dengan kedekatan yang berlebih, maknanya dalam bahasa Arab adalah kurban. Kurban diambil dari akar kata bahasa Arab, artinya koruba, semakin dekat. Aidul kurban artinya kembali semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap tahun Allah memberikan pesan kepada kita sebagai hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita hidup, Allah memberikan kita tata cara, metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah sering panggil kita sehari 5 kali dengan kalimat hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Yang kedua, setiap tahun Allah panggil kita dengan adanya rangkaian ibadah Aidul Kurban. Yang ketiga, Allah panggil kita dan panggil hamba-hamba yang layak untuk wahajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Pergi haji bagi yang mampu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Aidul Adha yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini termaksud dalam bulan Zulhijjah. Di dalam kitab Kanzun Nazah wa Surur karangan Abu Hamid Al-Qudsi dijelaskan bulan Zulhijjah disebut oleh para ulama sebagai bulan ampunan. Siapa yang mohon ampun kepada Allah, Allah terima taubatnya. Siapa yang meminta bermunajat kepada Allah, Allah pasti qabul hajatnya. Sehingga di dalam bulan Zulhijjah ini banyak sekali tragedi-tragedi besar yang dicatat dan tercatat dalam sejarah. Pada tanggal 1 bulan Zulhijjah tercatat Allah terima taubat Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Pada tanggal kedua bulan Zulhijjah Allah qabul doa Nabi Yunus, Allah terima taubatnya Nabi Yunus dan Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus. Di tanggal ketiga bulan Zulhijjah Allah qabul doa Nabi Zakaria ingin memiliki anak, padahal ketika itu umur Nabi Zakaria 120 tahun. Di tanggal keempat daripada bulan Zulhijjah lahirlah Nabi Isa dari rahim yang mulia, ibunya Maryam tanpa seorang ayah. Di tanggal kelima bulan Zulhijjah dilahirkan Nabi Musa di Mesir. Di tanggal keenam bulan Zulhijjah Allah membukakan pintu kebaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Di tanggal ketujuh bulan Zulhijjah Allah tutup rapat-rapat pintu neraka, Allah buka kembali selesai 10 Zulhijjah. Di tanggal 8 bulan Zulhijjah Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Di tanggal 9 bulan Zulhijjah Nabi Ibrahim membenarkan mimpi yang datang dari Allah untuk mengkurbankan anaknya Sayyidina Ismail. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagaimana yang kita ketahui, masyhur kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya Sayyidina Ismail. Ketika perintah kurban datang lewat mimpi 3 malam berturut-turut, betapa beratnya Nabi Ibrahim mendapatkan perintah ujian dari Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Di malam yang pertama mimpi itu datang, Nabi Ibrahim punya sikap tidak menerima, tidak pula menolak. Di malam kedua mimpi itu datang kembali, Nabi Ibrahim punya sikap yang sama, tidak pula menolak, tidak pula menerima. Di malam ketiga mimpi itu datang kembali. Barulah di situ Nabi Ibrahim meyakini mimpi tersebut datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikanlah hadirin mimpi itu kepada anaknya Sayyidina Ismail. Wahai anakku, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkurbankan engkau. Bagaimana sikap engkau? Lihatlah hadirin bagaimana sikap seorang hamba yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana sikap Sayyidina Ismail yang sami'na wa ata'na kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ismail menjawab dalam surat As-Saffat ayat 102. Qala ya abati af'al ma'sumaru satajiduni insyaallah min sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya kau akan mendapatiku termaksud orang-orang yang sabar. Dengan berat hati, hadirin, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri yang dibesarkan oleh tangannya sendiri. Dibawalah Sayyidina Ismail ke atas bukit.
ditidurkan di atas batu yang besar, dihadapkan ke kiblat, ditempelkanlah pisau yang sudah tajam di leher Sayyidina Ismail. Nabi Ibrahim menangis hatinya. Kenapa? Karena diperintah dan diuji oleh Allah untuk menyembelih leher anaknya sendiri yang dibesarkan oleh tangannya sendiri. Ketika hatinya Nabi Ibrahim sudah ridho, lillah fillah wabillah, karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah, Nabi Ibrahim tidak tega menyembelih leher anaknya sendiri. Lalu Nabi Ibrahim mencoba memejamkan matanya, lalu mulai menggorok leher anaknya sendiri. Lalu ketika Nabi Ibrahim membuka kedua kelopak mata, subhanallah, apa yang terjadi hadirin? Nabi Ismail sudah tidak ada di depan Nabi Ibrahim, melainkan Allah ganti dengan domba kibas yang Allah turunkan dari surga. Sedangkan Nabi Ismail ada di belakang Nabi Ibrahim. Lehernya tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada luka sedikit pun, tidak ada goresan sedikit pun. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Barangkali secara syariat Allah turunkan ujian kepada hamba-hambanya, namun pada hakikatnya ujian itu bukan berupa kehinaan, melainkan Allah ingin menaikkan derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail begitu ridho ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena mereka telah sukses menundukkan hawa nafsu mereka. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin beribadah, maka jelas berat sekali kita menggerakkan jasad kita untuk beribadah. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan ketika seorang hamba ingin ibadah, ada 4 penghalang faktor yang menyebabkan kita terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita terhalang ketika ingin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan faktor-faktor urusan duniawi. Bisa jadi kerjaan kita selama ini yang menyebabkan kita terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan urusan sesama makhluk. Sesama makhluk bisa merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi selama ini yang menyebabkan kita jauh dari Allah adalah istri kita sendiri. Bisa jadi yang menyebabkan kita jauh dari Allah adalah suami kita sendiri. Bisa jadi yang menyebabkan kita jauh dari Allah adalah anak kita sendiri. Bisa jadi yang menyebabkan kita jauh dari Allah adalah orang tua kita sendiri. Bisa jadi yang menyebabkan kita jauh dari Allah adalah tetangga, sahabat, kerabat, bahkan atasan kita sendiri. Yang ketiga, adanya godaan setan. Yang keempat, banyaknya godaan hawa nafsu. 4 elemen tersebut yang selama ini merongrong kita, merusak kita, dan merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktor yang selanjutnya yang menyebabkan kita tidak bisa dekat dengan Allah, para ulama ahli tasawuf diantaranya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan hamba tersebut belum ma'rifatullah, belum mengenal Allah. Hamba tersebut belum wusul ilallah, tersambung hatinya dengan Allah. Hamba tersebut belum ma'rifatullah, belum mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Ibrahim begitu ringan ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Nabi Ibrahim sudah lebur cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kepentingan Allah di atas kepentingan segala-galanya. Prioritas atas Allah di atas prioritas di atas segala-galanya. Maka ketika seorang hamba sudah cinta kepada Allah, dijelaskan dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Apabila seorang hamba sudah amat kuat cintanya kepada Allah, mereka akan cinta kepada Allah. Hamba yang beriman ketika sudah cinta kepada Allah, maka akan kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali kelak kita akan diuji tidak sama seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kenapa Allah uji untuk menyembelih anaknya Sayyidina Ismail? Karena Allah tahu Nabi Ibrahim berlebihan mencintai titipan Allah, yakni berupa anak Sayyidina Ismail. Barangkali kelak kita akan diuji, tapi tidak Allah pinta anak kita. Tapi apa yang dipinta oleh Allah adalah sesuatu yang kita cintai. Kelak barangkali Allah akan uji, Allah cabut nikmat harta kita, nikmat tahta kita, nikmat kedudukan kita,
nikmat kemasyhuran kita, satu saat Allah pasti akan uji dengan apa yang kita cintai. Karena sesuatu yang melebihi cinta kepada Allah akan menghalangi perjalanan ruhani seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi mengatakan, hubbuka syai'a yu'mi wa yu'sim. Cintamu kepada sesuatu membuat kamu buta dan tuli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa selama kita beribadah sangat berat sekali menggerakkan jasad ruh kita menuju mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab banyaknya faktor dosa dalam hati kita. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menjelaskan, apabila seorang hamba ingin mendekatkan diri taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah seorang hamba tersebut menjaga dua faktor. Faktor yang pertama, hamba tersebut harus menjaga aspek yang zahir, menjaga panca inderanya. Jaga kita punya lisan dari maksiat, jaga kita punya mata dari maksiat, jaga kita punya telinga dari maksiat, jaga kita punya kemaluan dari maksiat. Rusak atau tidaknya hati kita tergantung panca indera kita. Baik atau buruknya hati kita tergantung apa yang dilakukan oleh panca indera kita. Apakah cukup menjaga aspek yang zahir saja? La, tidak. Maka Imam Ghazali mengatakan, jaga aspek yang batin, yakni kolbu kita. Kalau hati kita terjangkit penyakit, Profesor Dr. Kiai Haji sekalipun tidak akan bisa mendeteksi penyakit hati kita. Tapi kalau kita sakit yang zahir, akan mudah terdeteksi oleh alat-alat medis yang canggih. Maka Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Arba'in fi Usuluddin menjelaskan ada 10 penyakit batin yang apabila penyakit tersebut terjangkit di hati kita, akan merusak hati kita dan merusak amal soleh kita. Yang pertama, banyaknya makan. Dalam ilmu tasawuf, makan diperbolehkan, tapi berlebihan makan membuat hati menjadi keras. Yang kedua, banyaknya bicara. Para ulama ahli tasawuf mengatakan, ketika seorang berlebihan dalam bicara, mengeluarkan sesuatu dari lisan yang tidak perlu, menyebabkan seorang keras hatinya. Yang ketiga, gampang marah, hasad, bakhil, cinta dunia, cinta jabatan, riya, dan syirik. 10 penyakit hati tersebut bisa jadi selama ini terjangkit dalam hati kita, sehingga menyebabkan jarak kita antara Allah semakin jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dijelaskan penyebab antara lain yang menghalangi kita selama ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan oleh Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Muzakarah. Beliau mengatakan ada 3 penghalang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktor yang pertama, sebab kebodohan diri kita sendiri. Barangkali hadirin kita di sini ada yang sudah umur 40 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun belum sempat bisa baca Al-Quran. Tidak mengerti makna bacaan sholat, tidak tahu rukun sholat, tidak tahu syarat-syarat sah sholat. Kenapa? Sebab banyaknya kebodohan kita menyia-nyiakan waktu selama kita hidup di dunia. Itulah faktor pertama, penyebab kita terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktor yang kedua, banyaknya angan-angan urusan duniawi. Faktor yang ketiga, banyaknya harta yang halal tercampur dengan harta yang makruh, subhat, haram, termakan menjadi daging, mengeraskan hati, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya agar kita pada event Aidul Kurban ini bisa bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Para ulama ahli tasawuf, di antaranya Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, ada 3 tata cara akobah tangga apabila seorang ingin membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangga yang pertama, kalau kita ingin dekat dengan Allah, harus dengan ilmu. Para ulama mengatakan, al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu pada hakikatnya di dalam hati, la fis sutur, bukan di atas tulisan. Nabi Muhammad mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dapat dunia, harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi.
Barang siapa yang ingin dapat akhirat harus dengan ilmu. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dapat kedua-duanya harus dengan ilmu. Wa innamal ilmu bita'allum. Dalam kitab Ta'alim Muta'alim dijelaskan dapatnya ilmu dengan belajar. Sehingga para ulama mengatakan 3 hari hati kita, ruhani kita tidak didengarkan ilmu Allah, hati menjadi keras. 40 hari tidak menatap wajah ulama, hati menjadi keras. Maka faktor yang pertama, apabila kita ingin membangun kedekatan dengan Allah, harus dengan ilmu. Faktor yang kedua, harus banyak bertaubat. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini faktor kita tidak nikmat sholat, tidak nikmat baca Quran, tidak nikmat zikir, tidak tenggelam dalam ibadah kita adalah sebab banyaknya dosa dan kurangnya kita dalam bab taubat. Yang ketiga, mujahadatun nafs, melawan dominasi hawa nafsu pada diri kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama sebelum kita bubar dari majelis ini, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari sama-sama introspeksi diri. Barangkali di sini ada yang Allah berikan nikmat kaya, Allah berikan nikmat cukup, Allah berikan nikmat hartanya lebih. Tapi untuk sedekah saja berat, untuk zakat saja berat, untuk haji saja berat, untuk umrah saja berat, untuk perjuangan agama Allah, hartanya tidak Allah pilih untuk berjuang di agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hartanya tidak Allah pandang sebagai harta yang layak ikut berjuang mendirikan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini banyak orang fenomena hidupnya cukup saja, tapi sedekah dia jalan, zakat dia jalan, haji dia jalan, umrah dia jalan, wakaf dia jalan, amal ibadah dia jalan. Kenapa? Hartanya Allah pandang dan hartanya Allah layakkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di mana posisi kita hari ini? Adakah harta kita hari ini digunakan untuk perjuangan agama Allah? Atau jangan-jangan harta kita adalah harta yang tidak dipandang oleh Allah sama sekali? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka sebelum kita pulang dari majelis ini, mari sama-sama kita introspeksi diri. Sudahkah sholat kita untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah? Sudahkah zikir kita karena Allah? Sudahkah zakat, infak, sedekah kita karena Allah? Atau jangan-jangan selama ini ruku, sujud kita hanya ingin dipuji oleh makhluk? Atau jangan-jangan selama ini baca Quran kita hanya untuk dipuji, oh si fulan ini ahli Quran, oh si fulan ini ahli tahajud, ahli sedekah, ahli wakaf, ahli infak. Si fulan ini ahli ilmu, hanya ingin dapat pandangan dari manusia yang tidak memberikan manfaat apa-apa. Mari sama-sama kita introspeksi diri. Sudahkah kita nikmat baca Quran? Sudahkah kita nikmat dalam sholat? Sudahkah kita nikmat dalam zikir? Sudah belum istighfar sehari 100 kali sehingga meneteskan air mata karena takut akan dosa-dosa kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Al-Imam Alwi bin Abdurrahman Al-Haddad dalam kitabnya Adabis Sulukil Murid menjelaskan, faman qala anil khudur fakana haba'an mansura. Barang siapa yang ibadah, barangkali fikihnya benar, syariatnya benar, rukunnya benar, tapi selama ibadah belum pernah mencicipi manisnya sholat, nikmatnya baca Quran, belum pernah mencicipi nikmatnya sedekah, belum pernah sujudnya nikmat, belum pernah ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, fakana haba'an mansura. Pada hakikatnya ibadahnya seperti debu yang bertebaran di langit, tertolak hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga dengan adanya event Idul Kurban ini, Allah dekatkan kita kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah jauhkan kita wafat dari keadaan su'ul khatimah. Allah takdirkan lisan kita ringan ketika sakaratul maut menjemput mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu saja yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majjid wa azim ala habibikal Mustafa Muhammad al-fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa qalban khashi'an, wa yaqinan sadiqan, wa amalan mutakabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Dosa kecil, dosa besar, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun bersembunyi ya Rabb. Dosa kepada ayah kami, dosa kepada ibu kami, dosa kepada tetangga kami, dosa kepada suami, istri, anak kami ya Rabb. Ya Rabb, wabil khusus dosa kepada orang tua kami ya Rabb. Hari ini sudah tidak bisa kami tatap lagi wajahnya ya Rabb. Sudah ada di alam kubur orang tua kami ya Rabb. Selama hidupnya kami kurang berbakti kepada mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Rabb. Jadikan alam barzahnya raudhah min riyadil jinan, taman-taman surgamu ya Allah. Ya Rabb, kalau kau sedang siksa orang tua kami di alam kubur, hentikan siksa kuburnya, ganti dengan nikmat kubur ya Rabb. Ya Allah Jalla Jalaluh, ya Allah Jalla Jalaluh, hari ini ada orang tua kami yang sudah sepuh, tua, rentak, sakit-sakitan ya Rabb. Panjangkan umurnya dalam taat dan ibadah ya Rabb. Kalau kau takdirkan akan kau cabut ruhnya menghadap kepadamu, takdirkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Izinkan lisannya ringan ketika sakaratul maut menjemput, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Rabb, ya Allah Jalla Jalaluh, jadikanlah anak cucu keturunan kami orang-orang yang kelak ketika kami wafat akan mengirimkan hadiah Fatihahnya kepada kami ya Rabb. Yang kelak akan menghentikan ruku sujud kami ya Rabb. Yang kelak akan menghidupkan agamamu kelak di hari akhir nanti ya Rabb. Ya Allah Jalla Jalaluh, ya Allah Jalla Jalaluh, Rabbana wasi' alaina arzaqana fid dunyana wa la tahjubna biha an akhrana. Allahumma ja'alha fi aidina wa la taj'alha fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur lil ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur lil ummati sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Ghaniyu aghnina bifadlika amman siwak, ya Ghaniyu aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana fa inna taysira kulli asirin fa alayka yasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa i'ta'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wa munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala